Hai Random People, jumpa lagi dengan saya Dani di Rapot Random People Talk Show. Ya, episode kali ini saya akan ngobrol bareng dengan Nabila Karisma. Ya, cerita tentang Nabila Karisma ini cerita simple aja. Kita hanya akan bercerita, Nabila akan bercerita ngobrol tentang ada pengalaman kisah menariknya, ya dengan mantan pacarnya ya yang bisa memacari 4 wanita dalam waktu yang sama ya dan tempat yang sama ya. Kabarnya 18 juga sih sebenarnya, cuman yang aku tahu baru 4 sih. 18? Iya, yang geng lainnya tuh aku nggak ketemu. Serius Pak, aku ketemu itu baru 3 itu doang, berempat sama aku kan. Jadi yang lain aku nggak tahu Pak. Masih banyak yang 18 loh kabarnya. Kayak gitu guys. Aku jadi korban, jadi Aku tadi mikir 18 umur 18 tadi ya. mau 18 orang, aku yang ke-18. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan, boleh nggak deskripsikan dulu tuh manusia yang tadi kamu ceritain? Ya kan? Perlu tahu nggak misalnya umur, kenal atau ganteng nggak, apa gimana perawakannya? Kalau menurut aku kan kalau deskripsinya karena aku yang milih. Boleh nama, nggak boleh kalau nggak boleh Jangan inisial aja. Tapi Mr. Y asik. Mr. Y, Kali aja dia oke. nonton gitu ya. Harus dong, harusnya nonton dong. Iya dong, biar Minimal tahu yang dia. 18 orang tadi nonton. Iya harus, biar Iya. kita gebukin rame-rame Iya. kan guys. Ya, jadi kalau menurut aku sendiri sih karena aku milih dia ya apa ya. Kalau dari segi wajah ya mungkin karena dia wajah itu memungkinkan bisa dibilang tuh Ganteng. lumayan tampan lah ya Pak. Lumayan. Karena kalau bilang tampan banget sih kayaknya nggak mungkin ya. gitu kan. Ya, karena masih banyak artis-artis luar yang lain masih ganteng-ganteng gitu kan. Jangan Jadi lumayan. bandingin juga sama artis. Maaf. Bandingin yang standar aja sama kawan-kawan dia. Iya, jadi kan lumayan. Pokoknya tampan lah gitu kan. Tampan ya. Iya, jadi dia tingginya itu melebihi aku kurang lebih 10 cm kayaknya. Jadi kan 100. gagah gitu Kamu kan. 100 Aku 165. Berarti 175 ya. Oke. Enggak juga deh, katanya 180 sama aku. Emang dia tinggi banget lah Oh, gitu, tinggi banget dia. 180-an gitu kan. Seimbang sama berat badannya. Seimbang, ideal banget justru Ideal Pak. banget, Iya kayak apa ya, badannya tuh berisi, dibilang kekar enggak gitu kan. Tapi pas lah buat porsi badan dia tuh yang kalau dibilang orang ideal gitu kan. Terus dia juga pokoknya bagian kakinya tuh, tau lah kalau ala-ala pemain bola tuh kan ekornya agak nungging gitu kan. Agak Dia nungging pemain gitu bola. kan. Dia pemain bola. Iya, tapi dia emang hobi bola juga. Oh, dia jadi hobi kan bener-bener gimana lah gitu bodinya bikin wanita itu Tersepona. iya tersepona gitu kan, makin klop. Makanya aku mikir, jadi karena awalnya dia juga pas perkenalan tuh kayak muslimah banget gitu kan, kayak soleh. Tar dulu dia kan laki, kok muslimah? Muslimah. Soleha. Soleh kan bapak juga salah, soleh itu kan gue cewek gitu kan. Muslimah pakai jilbab. Jadi dia kan soleh, terus kayak kenapa tuh kayak assalamualaikum, alhamdulillah kayak itu kalimatnya kan guys. Jadi aku kayak makin luluh, tambah lagi wajahnya tampan. Terus aku lihat juga dari Adem story, gitu ya. iya adem, story fotonya juga kayaknya dia sayang keluarga kayak gitu kan. Makanya oh yaudah kayak dia cocok sama aku gitu kan guys. Ya ternyata di balik topengnya itu aku nggak tahu, awalnya sih aku biasa-biasa aja gitu kan sama dia. Cuman taunya itu di suatu hari. Ini Kayak- pendekatannya belum nih? Belum Masih sih. cerita dia, masih cerita. Ini masih di deskripsi atau Oh, gimana masih sih? deskripsi. Oh, masih Nah, deskripsi. Ya udah, cuma kayak masih. gitu aja sih. Dia tampan, terus soleh, anaknya baik, tinggi ya pasti. Tinggi ya. Nah, sekarang kita cerita lagi. Awalnya ketemu sama dia. Terus Nah, kamu ketemu sama dia di mana awalnya? aku Mr. Y ini. Yakob bilang nggak ya? misalnya. Kayaknya aku nggak mungkin buka coki juga guys. Jadi Oh, iya. awal ketemu itu ini kayak apa ya, dari sosial media gitulah. Aku nggak mungkin kasih tahu juga. Nanti aku bilang dari aplikasi ketahuan dong. Aplikasi perjodohan bukan? Gak apa-apa, serius. Iya. Iya. Kayak Tinder Maaf, itu guys, ya? maaf. Iya. Kayak aplikasi Iya. perjodohan gitu ya? Iya tapi ya kayak gitulah. Ya nggak apa-apa. Aku Ya, malu, nggak guys. Nggak apa-apa. Jangan Serius, dilanjutin, ya udah, Pak. aplikasi itu ya, aplikasi itu ya. Iya, kayak gitu. Jadi awalnya itu kan guys. Terus Aku belum pernah tahu aplikasi. kalau misalnya Bapak mau coba, Iya, nanti aku ajarin, pokoknya seru banget. Pak. Boleh. Habis ini. Terus ketemu di sana kan, pilih-pilih lah tuh love geser ke kanan gitu kan. Nanti kalau nggak suka buang ke kiri kan kayak gitu kan guys. Bagian tahu, bagian Pernah nggak make. ikut, Win? Bang Erwin mungkin pernah. Atau Pak Cepi mungkin, nanti Bapak aku ajarin. Terus
love kan ketemu sama dia terus dia gitu. juga Jadi kalau ada foto, kalau kita ini kita love. Kalau nggak kita kirim buang gitu. ya nanti kalau misalnya kita nggak suka kita buang. Ini sekaligus aku ngajarin bapak ya. Iya, Jadi Kali-kali berguna loh buat kita. Ini harus di. jadi tapi aku makanya nggak aplikasi itu pas itu lagi. Satu lagi. Terus kan Tantan. iya. Iya itu nanti karena aku love dia nih terus dia kalau misalnya kita match sama dia nih ketemu berarti dia juga love kita pas ketemu foto kita gitu kan. Jadi kayak gitulah ketemu aku sama dia Pak akhirnya aku lihat lah kan kayaknya dia tinggi kayak gitulah kan Pak terus makanya aku love ternyata match cocok sama dia terus akhirnya juga dia say hi nggak mungkin dong cewek say hi duluan kan aku jual mahal juga walaupun aku kayak gini guys terus say hi kan dia aku hi balik ya hi dia juga aku bilang gitu kan assalamualaikum waalaikumsalam dan berlanjut lah kayak gitu aja kenalannya. Pertama kali ketemu waktu dari Tinder itu dia ada kayak chatting-chatting itu ya? Apa? Iya emang ada chatting. Iya. Chattingnya dari chatting sampai ketemu berapa lama tuh? Itu prosesnya nggak lama-lama guys cuma 2 hari aja. 2 hari. Ini ada proses nangisnya dari isu siapa nih? Nggak usah lah Pak. Kamu umur berapa sih waktu itu? Aku 3 tahun yang lalu kurang lebih berarti umur 21. Oh 21. Di tempat kerja yang lama. Oh, tapi Gitu. ini aku tanya dikit ya. Tapi mungkin kenapa kamu ikutan aplikasi itu gitu maksud aku? Kayak Boleh gini. nggak? Boleh nggak? Iya. Iya gimana? boleh, cuma gimana ya sharing aja Ya, Pak. nggak apa-apa. Karena apa ya udah lama juga kan kejadiannya ya udahlah aku cerita aja Iya, guys. iya. Nanggung-nanggung basah di sini juga Iya. kan. Jadi waktu itu Pak sebelum kenal dia aku juga galau banget galau dari sebelum dianya juga nih sampai tahu nggak guys di sedikit cerita ya waktu saking aku galau aku ketaplau gitu kan sama teman-teman aku ketaplau nih taplau nongkrong kan taplau itu kalau padanya tapi lawi guys. Tapi lawi. Santai di pantai mah kalau orang kalimatnya kan. Terus itu galau banget karena seorang sebelum dia juga nih. Jadi ceritanya kan aku sebenarnya tinggal sama orang tua di Padang, tapi karena temen aku ada kos di depan tempat kerja yang lama, jadi karena aku galau, jadi aku minta izinnya sama mama kan, Nabila izin tidur di kos teman aja malam ini, tapi nggak ngasih tahu alasannya karena galau juga, nggak mungkin kan alasannya kayak gitu. Terus ya udah nggak apa-apa, mama kan karena dekat kan di seberang tempat kerja. Akhirnya pas malam tuh pergilah kan menggalau di tepi pantai kayak gitu kan. Sendiri? Enggak, rame-rame sama sih. Rame sama temen. Dan kalian tahu guys, itu ada tulisan pantai Padang yang di Bukit Gunung Padang itu kan kebakar gara-gara gua galau guys. Seriusan. Jadi waktu Saking itu membaranya ya. iya, dunia aja itu ikutan galau loh kalau aku Itu galau waktu gitu, itu Pak. ini ya? Waktu itu habis putus juga? Iya itu emang habis putus juga sebelum kenal sama dia kan ceritanya. Aku kan sebelum pakai aplikasi itu juga. Aku galau karena seorang sebelum dia juga. Jadi itu kan saking galau kan aku nangis di tepi pantai sambil ngadu ke teman kan. Kenapa sih gue tuh diginiin terus bla bla gitu kan. Terus nggak lama kemudian temen aku bilang itu orang bakar sampah ya di atas gitu. Terus aku lihat kayak itu nggak sampah deh, kok gede banget apinya gitu kan. Terus dia bilang kayaknya itu sampah. Makin lama ternyata padanya kebakar guys. Kayak gitulah akhirnya galau aku terhenti. Ini agak nggak nyambung. Agak nggak nyambung sebenarnya. Iya, tapi nggak apa-apa sih biar kita Iya tahu tapi kan juga. tadi ceritanya cuma sharing aja. Itu Ya gitulah. kejadiannya boleh inget tanggal berapa? Aku lupa. Pokoknya Padang kebakaran tuh aku. 3 tahun yang lalu ya? Oh iya ya. Mungkin. Padang kebakaran apa? Ada yang tulisan Bukan, Padangnya itu tulisan loh. Padang. Tulisan Padang. Bukan Nggak, Padangnya kebakaran. Iya. Tuh. Oh jadi itulah makanya awalnya kamu pakai aplikasi yang Iya, tadi gara-gara gitu ya. galau orangnya sebelum dia ini, akhirnya aku download lah kan, karena arahan dari teman juga. Nanti aku juga bakal arahin bapak. Oke, nah Bapak. laju aku mau ambil aku nah akhirnya ketemu waktu itu sama dia. Ketemu, cuma 2 hari aja chatannya. Nah dari ketemu itu waktu itu yang 2 hari habis chat terus ketemu kan mungkin ngedate ya atau kencan pertama Iya. atau ketemu lah. Itu prosesnya berapa lama? Apa langsung ketemu langsung jadi atau sempat Enggak. berhubungan dulu? Jadi kan chat terus awal pergi jalan tuh pas aku pulang kerja gitu kan, dia jemput tuh pertama kali ketemu sama dia, terus ngobrol di sana kan. Di sana ngobrol tuh asik banget Pak, gimana ya lumayan lah gitu. Dia juga cerita dukanya dia gitu kan. Maksudnya Buaya itu lagi buka. iya, itulah kalau gue itu emang Gelombang. buka jalan tuh kayak gitu kan Iya. Pak. Dia ngasih tahu kan gimana kesulitan dia, terus galau-galaunya di masa lalu juga.
terus dia ngasih tahu kalau dia punya mantan. Jadi ceritanya gini nih, katanya kan aku punya mantan katanya, tapi sekarang udah meninggal. Gue kayak gitu guys, sedih banget kan. Dia bilang karena satu penyakit kanker gitu. Jadi dia bilang lah cerita di Mulai sana. masuk lah itu ya di kamu. Iya, seakan-akan dia tuh cerita di sana tuh kalau dia nemenin setiap hari di sana. Terus pokoknya kayak kadang-kadang ngasih bunga ke pacar itu gitu kan. Pokoknya saking gitu aku mikirnya, oh ya Allah kasihan banget gitu kan. Terus kayaknya dia baik Kamu juga banget cerita anaknya. juga tentang Enggak, aku nggak ada cerita oh, apa nggak nih cerita. karena belum mau terbuka juga kan. Terus akhirnya aku makan kayaknya dia baik, ya udahlah. Terus setelah cerita itu kan, aku mikir di jalan kan, tapi pas di jalan pulang nih Pak, langsung aja aku langsung dia bilang kayak gini. Geli sendiri gue kalau ingat nih guys. Kan dia mikir kayak gini. Dia ngeliat bakal dikit, Bill katanya, kayaknya gue sayang sama lu Bill. Tuh kan, aku mikirnya masih, kok secepat itu ya, aku mikir bakal kayak gitu kan. Tapi karena di perjalanan tadi sama di tempat cerita dia tuh, Iya. tempat nongkrong dia tuh kayaknya baik banget gitu kan. Di saat itu langsung, pas berjalan pertama, dia cerita tentang keluh kesahnya, misalnya tentang galau-galaunya dia gitu kan, penderitaannya dia tuh. Terus pas pulang nganterin aku, dia langsung tembak aku dan bodohnya tuh aku langsung iyain guys kayak gitu. Jadi itu langsung hari itu. Iya, semurah itu ya Pak. Enggak, maksudnya gitulah guys. Aku bukan murah juga, tapi saking kasihannya sebenarnya sih awalnya maksudnya kayak iba gitu kan. Apalagi dia ganteng, ya udahlah laluin aja gitu kan. Itu Pak ceritanya. Berarti Ya. kamu bener-bener cinta waktu itu sama dia. Iya, awalnya nggak cinta-cinta banget sih BTW itu. Waktu Waktunya kamu udah nerima habis. itu cinta atau karena kasihan atau dengerin dia cerita itu? Awalnya kayak gini, awalnya karena kasihan. Terus dia ganteng juga kan. Oh ya udahlah, mungkin gue coba aja jalani dulu guys, kayak gitu. Coba aja jalani kali aja gitu kan sama aku tuh, dia tuh bakal lebih bahagia karena sama mantannya dulu kayak kurang bahagia karena ada penyakit Iya, kan. iya. Mohon maaf gitu kan. Jadi 2 hari chat, 1 2 hari hari chat. ketemu, Langsung jadi 3 hari. 3 hari jadi. Luar biasa. Oke lah, jadilah 3 hari itu ya. Boleh tahu, dia ini usianya lebih tinggi dari kamu? Oh enggak, sama besar Oh, ternyata. usianya Iya, sama? 97. Seumuran kamu? Iya, sama-sama 97 kita tuh. Terus dia bekerja juga waktu itu atau enggak? Bekerja juga. Sama-sama bekerja ya? Sama-sama bekerja. Nah, akhirnya kamu pacaran tuh? Iya, udah pacaran. Nah, selama kamu pacaran, Bill, kamu pernah merasakan ada kecurigaan atau apa nggak, Bill? Atau kamu anggap ya fine-fine aja sih sebenarnya? Atau kamu kamu waktu itu diguna-guna nggak sih sebenarnya? Nggak tahu juga, kayaknya enggak sih Pak, emang Enggak ya? emang dia tampan. Tapi ya. tetap gue belain lo ya. Dia tampan kayak itu Pak. Mungkin itulah karena kan makanya kata orang jangan don't judge people by cover gitu kan. Jadi Menutupi kebodohannya sadis. tadi. Astagfirullahaladzim. Ya, menutupi kebodohan. Maaf ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai Kamu aja sayang, dibilang maaf ya. bodoh. Enggak. Nah, waktu kamu pacaran, maksud aku tuh normal-normal aja atau ada hal-hal yang mungkin nutupin, Maaf guys, ada belek. iya. Nutupin apa, handphone atau ada Oh, iya. mungkin misalnya mau jemput tiba-tiba nggak jemput gimana ya? Dia Pak, cerdiknya tuh kayak gini loh. Ini kalau khusus cowok jangan ditiru ya. Jadi dia tuh ngelabui aku tuh dengan bilangnya dari awal kayak gini. Kamu nanti kalau misalnya aku ada waktu, aku bakal jemput kamu, dibilang kayak gitu kan. Terus aku mikirnya, oh ya benar juga sih, kan harinya dia tuh nggak selalu tentang aku gitu kan. Kalimat itu emang bener Pak. Jadi aku di sana nggak ada mikir yang aneh gitu kan. Tapi semakin kesininya, karena di awal-awal chat itu kayaknya love-nya tuh banyak banget itu kan, setiap chat love gitu. Tapi makin kesini tuh udah makin berkurang gitu kan. Love-nya panggilannya apa sih buat dia? Bi. Bi Hani itu waktu itu ya. Hani nggak sih, sampai sama Bi aja. Bi, ya. Kadang-kadang sayang kayak pada awamnya lah Kalau gitu kamu kan. dipanggilnya apa, Bunda? Enggak lah. Oh no. Enggak, aku nggak panggil Bunda. Kamu dipanggil dia apa? Kalau dia manggil aku tetap sayang aja sih, Oh, tapi sayang. aku ke dianya Bi biar agak beda kan. Oke. Tuh. Terus tadi sampai mana aku lupa. Love-nya Oh iya, mungkin Love-nya berkurang kan berkurang. tuh Pak. Love-nya kan. Jadi tapi aku tuh tipe orang itu nggak terlalu mempermasalahkan hal yang sepele kayak gitu kan. Aku mikir kayaknya kali aja dia mungkin dari segi chatnya aja berkurang, tapi rasanya enggak kayak gitu kan. Tapi semakin kesini dia tuh makin kalau di chat itu agak senggang-senggang gitu loh guys, jarak waktunya itu Waktu jauh. jawabnya. Iya, nggak secepat dulu gitu kan.
Itu udah berjalan 5 bulanan lah kalau nggak Kamu salah. udah berjalan 5 bulan. Iya, itu udah 5 bulan. Itu kan padahal tuh baru harusnya itu kan masih panas-panas ya, iya panas. Panas banget. Ya. Panas nggak tuh? Masih ya hot hangat. lah pokoknya. Gitu, masih hot kan. Harusnya masih mesra banget gitu. Tapi ini Dipegang udah dikit langsung bergetar tuh ya. apanya, Pak? Maksudnya hatinya. Oh iya. Maaf aku berusaha untuk positive thinking aja ya. Iya. Jadi setelah itu kan aku lupa lagi nih sampai mana. Ya pokoknya inti itu Mulai berkurang. mulai berkurang, terus aku ngerasain ada yang beda kan, akhirnya aku pergi main sama dia. Dan yang lebih parahnya emang ternyata aku ngetes kan, karena aku nanya-nanya sama temen juga, kayak gimana sih kalau misalnya dia udah berubah kayak itu, apa yang harus gue lakuin kayak gitu kan. Dia nyaranin kayak ini, coba aja deh lu tes, pinjam HP-nya orang kan di sana tuh. Emang sebenarnya sih nggak semua privasi orang tuh bisa diganggu, walaupun kita tuh punya hubungan gitu kan Pak, karena orang juga punya privasi. Tapi cobalah hal-hal yang udah awam dilakukan orang gitu kan. Aku pinjam lah suatu waktu kan. Tapi jawabannya tuh kayak gini, ngapain sih kayak gitu kan, ngapain sih cek-cek HP orang kayak gitu kan, itu kan privasi. Terus aku udah mulai kayak, padahal gue sebelumnya pacaran biasa aja tuh kayak ngecek HP kayak gitu kan, karena lebih jujur-jujur biar aja terbuka, gitu. kalau emang nggak ada apa-apa di chatnya gitu kan, kalau emang nggak ada wanita lain gitu. Terus lagian kalau misalnya mau dibuka chatnya nggak juga sih, cuman lihat dari apa luarnya aja, profilnya gitu kan, kita udah bisa tahu. Terus ternyata di sana aja dia nggak mau terbuka. Akhirnya besoknya aku oh ya udah gitu kan. Besoknya aku coba lagi nih, masih tak nggak mau Pak. Jadi dia tuh emang aku mikirnya kayaknya emang udah ada yang nggak beres gitu. Dari sana aja sih aku taunya. Itu bulan kelima masih tadi. Iya. Kamu pernah, dia ada medsos dong, ada media sosial. Ada nggak pernah foto kamu terpajang gitu? Nah kayak gitu tuh, itu paling parah banget, sama sekali nggak. Sama sekali nggak? Ya, jangan sedih guys. Mungkin nggak ada hati yang dijaga di situ ya. Iya. Iya. Nggak pernah guys. Jadi, dan bodohnya gini loh. Makanya pelajaran juga ya buat kita. Jadi kayak gini, kita kan Kita. Lu aja. Enak aja. Kita jangan. maksudnya buat yang lain komen orang tersakiti, lihat ya. ya udah yang sekaum sama aku ya. Iya, Yang sefrekuensi dah. Yang sefrekuensi juga sama wanita-wanita sedih kayak aku kan. Jadi walaupun sedih tapi tetap semok guys. Asik. Ya kan? Kayaknya semok tuh modal. Enggak dong. Tetap jual mahal kan? Jual mahal. Jadi, maaf ya nanti kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan, skip aja. Terus guys, akhirnya aku nggak tahu nih tadi apa. Aku lupa. Aku juga blank. Gara-gara semok nih, astagfirullah. Enggak sampai semok. Pokoknya Maksudnya tetap semok jadi- walaupun sakit ya. iya, jadi iya, enggak pokoknya bukan, maksudnya gini, aku cuma Yang mau sefrekuensi ngasih tadi ya. iya, aku mau ngasih tahu aja biar kita tuh sama-sama terbuka sama pasangan gitu kan. Coba aja, bukannya niatnya mengumbar pasangan lewat foto, enggak sih, maksudnya cuma untuk meyakinkan aja gitu, biar dia emang berani nggak sih, dia emang Benar. saya nggak sih sama lo, benar-benar apresiasi lo nggak sih ke orang-orang gitu kan, lewat foto tadi. Emang sih sebenarnya itu tuh hal yang paling sepele, cuman itu kalau misalnya bagi pasangan pasti itu berharga banget lah gitu kan. Jadi kayak gitu, kalau misalnya dianya nggak mau ngepost foto lo, pasti berarti ada sesuatu kan yang disembunyiin, berarti tandanya nggak boleh ada orang lain yang lihat kayak gitu. Harusnya Iya, benar. coba aja gitu kan. Momen-momen penting masa dia nggak ini ya? Iya, kayak gitu. Ini kan mau post dan tuh nggak gilanya lagi apa. Gimana? Belum dengar yang mana? Jadi kayak gini Pak, waktu itu kan saking aku gila sama dia kan guys, mungkin ada satu anak kasir yang tahu juga Bucin karena kamu ya? Iya, bucin banget sama dia tuh Pak, saking gilanya tuh. Jadi ada satu anak kasir tanpa disengaja gitu kan, aku pas sharing Kasir mana? Kasir mana? kasih ada satu bukan salah Kasir, satu. oh, kamu kerja jadi kasir. Aku kerja jadi kasir nih, tadi nggak ada perkenalan Ada kan. kawan kamu. Iya, ada teman aku. Jadi aku kan baru kenalnya di sini di tempat kerja tuh juga. Jadi ternyata aku cerita sama dia, pas ternyata dia tuh ada di lokasi saat itu. Ya Allah, sumpah demi apa, malu banget. Karena waktu kayak gini kejadiannya, aku ngerayain ulang tahun dia kan, si cowok. Dan lu tahu nggak, gue tuh nggak pernah sebelumnya bukan kayak mau maju sendiri, kayak ngajuin diri buat nyanyi depan umum loh Pak. Aku tuh nggak pernah sebelumnya. Aku justru kalau ditunjuk orang pun pasti aku kayak di nggak mau. kafe gitu atau di Iya, di mana kafe waktu itu, ya nyanyinya di kafe gitu kan, buat ngerayain dia aja, buat supaya ternyata dia berani loh kayak gitu ngerayain ulang tahun gue, sampai kayak nyebut nama gue di atas panggung kayak gitu kan.
Jadi tahu nggak sampai pas nyanyi nih karena udah gemeteran ya udahlah nggak apa-apa gue beraniin diri buat dia juga gitu. Ternyata pas atas panggung itu suaranya fals pak keluar suara ayam aku. Terus ya udah suara ayam. Kayak nggak usah contohin lah aku malu guys. Kayak ayam digoreng. Ya kayak ada tinggi kayak gitu kan kecapek nggak tuh ya Allah malu banget tapi ya astagfirullahaladzim ya udahlah itu gaya tuh style udah oke banget lah gitu kan ya udahlah pede aja lah kan. Terus balik dari sana gue merasa malu sendiri gue bilang sama dia maaf ya tadi kayaknya kurang apa ya Kurang optimal buat ngerayainnya. Terus tapi dia bilang si gue ini pas di tempat ulang tahun tadi dia gaya biasa aja sampai teman gue kayak colek lu maksudnya kayak coba kayak ngasih apa tepuk tangan atau apa kayak gitu kan tapi nggak ada sama sekali pak. Cuma kayak biasa aja kayak nganggap nggak ada orang gitu kayak nggak kenal gitu sama aku pada di panggung kan buat dia juga. Terus pas pulang baru dia sosokan enggak kok tadi tuh udah bagus kayak gitu kan sambil megang-megang lah maksudnya megang tangan di belakang nggak megang yang lain kayak gitu kan. Kayak gitu. Maksudnya kayak dia takutnya ada pikiran seperti itu. Iya. Ya takutnya nanti kan misalnya orang-orang yang bakal nonton nanti mikir megang apaan gitu di belakang gitu kan. Mending aku ngasih tau emang megang tuh kan cuma tangan aja nggak apa-apa dia udah optimal kayak gitu. Yang nonton juga udah tahu. Kayak gitu. Ya kayak gitu pak ceritanya. Saking bucinnya aku sama dia. Oke. Nah, kamu tahu pertama kali kalau dia itu punya pacar selain kamu kapan dan di mana? Jadi gini, itu kan pas aku pulang kerja tuh udah malam banget tempat kerja sebelumnya gitu kan, tuh udah lelah banget kan. Jadi aku lagi beres-beres mau pulang, datanglah satu chat, itu kan tempat kerja aku yang lama tuh agak sedikit bebas lah kalau udah mau pulang gitu kan. Udah boleh megang HP, terus masuk notif dari DM. Dia kayak say hi, kayak assalamualaikum kak, aku jawab waalaikumsalam cuma pendek-pendek aja gitu kan. Dia emang cewek gitu profilnya, maksudnya tapi nggak pakai nama asli dan foto asli, emang fake account gitu kan. Terus dia apa ya kayak bilang kakak pacarnya dia gitu kan. Sebut tuh namanya. Oh my god. Malu gue. Iya. Anggap aja nggak dengar ya guys. Terus kakak pacarnya si Mr. Ye ya. Terus aku bilang, aku mikir dari sana kan, udah mulai kayak kemana nih obrolannya. Terus aku jawab aja kayak simpel, iya. Terus dia jawab, oh iya, terus aku nanya balik nih, maaf emang siapa ya aku bilang gitu kan. Terus dia jawab kayak ini juga, aku pacarnya Mr. Ye juga kak katanya kan. Terus aku bilang, terus aku bilang ini dapat IG aku dari mana? Terus dia bilang nggak tahu. Jadi aku udah coba nyari IG kakak dari lama, tapi ketemunya kemarin yang akun kakak yang lama itu yang kena hack kan. Jadi baru ketemu yang ini, yang sinkron kakaknya baru ini gitu kan. Terus paham gak sih yang baca paham terus. Jadi akhirnya aku bisalah ngasih tahu ke kakak sekarang. Jadi gimana sifat aslinya dia itu, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang ini sifat asli maksudnya gimana nih? Aku bilang kalau kakak mau tahu lebih lanjutnya bagus kita di WA aja begitu. Terus aku bilang kayak gini, karena aku nggak mungkin langsung percaya sama orang kan, yang sifatnya berubah kayak gitu. Terus mohon maaf aku nggak bisa ngasih WA ke sembarang orang, aku bilang gitu. Terus itu kalau kakak apa aja sih kalau mau tahu aja tentang dia, katanya gimana buruknya dia, supaya kakak nggak terlalu lama lagi nanti dijahatin sama dia, bilang gitu. Aku makin kepo lah kan, terus aku kasih aja yaudah nih WA gue kan. Terus akhirnya di chatnya lah kak ini aku yang tadi di Instagram. Terus akhirnya chat di WA kan. Terus langsung aja bilang gini, kak masih ada teman aku yang 2 lagi itu kepo sama kisah kakak, nggak mungkin kakak cerita ke aku aja sendiri karena korbannya sih nggak aku aja, bilang gitu kan. Masih ada 2 lagi, kita video call aja berempat gimana gitu guys. Nggak meeting Zoom sekalian? Enggak pak. Jadi akhirnya video call lah berempat kan. Video call berempat, terus nggak lama siap itu ceritalah kan, mereka tuh pengen tahu gimana aku sama dia, apa aja yang udah dilakukan, maksudnya apa aja yang udah dia kasih ke aku bla bla bla. Karena dari segi pengalaman mereka itu, mereka tuh udah banyak banget dikuras sama si cowok ini, karena kayak dibeliin ya cowok ini minta dibayarin ini bla 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 gitu kan, dibeli ini. Terus jadi yang cewek-cewek bertiga ini pengen tahu juga dari aku ceritanya, kamu udah habis apa aja gitu kan. Terus aku kasih tahu lah, maksudnya aku juga bingung mau kasih tahu apa karena posisinya waktu itu
aku udah udah berhenti dari kerja yang lama waktu udah berapa ya, beberapa bulan. Jadi intinya tuh 2 bulan pacaran aku sama dia yang kerja, yang sisanya udah nggak kerja lagi. Terus aku Jadi bilang, apalagi yang mau dikurasnya duitnya. iya, ya? jadi aku mikirin gini kan, aku jawab aja lah yang seadanya. Aku bilang, tapi aku nggak pernah tuh kayak ngebeliin dia apapun, atau misalnya dia minta ke aku pun juga nggak ada, karena toh selama kita jalan juga selalu uang dia yang keluar. Aku bilang gitu kan, kayak gitu. Makanya mereka langsung kaget, lah kok kita bertiga digituin ya. Terus aku juga mikir, lah kok gue sendiri nggak digituin. Aku bilang kan, itu makanya aku kadang agak pelin-pelan gitu. Apa aku mikirin gini, dia tuh memang betul-betul buaya, atau sama gue aja yang serius, atau sama yang lain nggak, atau gimana, gue nggak tahu juga gimana gitu. Tuh. Kalau perasaan kamu waktu pertama kali kamu tahu bahwa kamu adalah orang keempat, keempat kan jadinya ya? Iya, keempat Pertama jadinya, terakhir. aku orang terakhir. Apa yang terjadi sama kamu waktu itu? Apa ya, kalau menurut aku kan awalnya aku sedih karena jadi orang keempat kan, tapi di sisi lain aku tuh juga mikir orang keempat tapi nggak dia kuras, paham nggak sih gitu. Jadi ada sisinya kayak Bukan, tapi kan diselingkuhi. Bukan selingkuh. bukan selingkuh, aku kan orang keempat, namanya aku istimewa Kamu dong. selingkuhan berarti. Iya kan? Coba ya, nggak kita juga sebutnya. Aku nggak selingkuhannya dia guys, karena aku nggak tahu dia punya 3. Dia punya pacar 4. Kalau punya istri keempat kan istri muda, paling muda. Iya ya. Berarti kamu ini penghancur sebenarnya. Astagfirullah ya sih, tapi kan aku nggak tahu tuh kisah yang 3 kayak Nah, gimana. nggak, perasaan kamu gimana? Ya lanjut yang perasaan tadi tuh. Perasaan aku sih awalnya sedih karena ternyata aku ada 4 orang lagi sebelum aku. Otomatis yang lebih lama juga lah yang udah ngalamin kisah sama dia gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kayak aku kecewa juga sama dia pasti. Terus aku sebenarnya nggak mau lagi lah banyak urusan aku, karena orang tuh suka kayak gini Pak, kayak bodo amat lah gitu sama hal yang terjadi. Yang penting tuh gimana caranya drama-drama yang kayak gitu tuh udah selesai aja kayak gitu. Kecewa sih pasti. Itu usia pacaran udah setahun belum ya? Belum. Baru 5-6 bulanan ya? Iya 6 bulan 7 bulan berarti. 7 bulan ya. Oh, TW 8. Nah, boleh tahu nggak dari yang 3 ya, berarti sama kamu kan 4 nih. Boleh cerita dikit nggak? Nggak usah disebutin lah, maksudnya yang satu umur berapa, terus Cewek-ceweknya. iya dong. Jadi Kali-kali nganggur itu. kalau yang pertama Yang pertama, yang pacar pertama dia. kayaknya seumuran rata-rata sih. Seumuran? Ya, yang pertama 97. Itu udah sampai dikenal juga ke keluarganya. Itu aku juga kasihan. Tapi ternyata setelah jadi ceritanya ini gini guys, singkatnya buat nyakinin gitu kan, aku telepon si Mr. Y ini dekat yang bertiga ini, tapi dia nggak tahu ada orang bertiga ini gitu kan. Terus aku tanya satu-satu, ini yang ini nih nama ini siapa kamu. Terus adalah yang pertama yang aku bilang yang umur 97 tadi yang dikenal keluarga tuh, dia nggak nganggap, dia bilang gini, itu cuma teman, orang nggak ada apa-apa kok. Otomatis nangis dong si ceweknya. Terus dia kecewa udah. Terus singkat ceritanya itu yang pertama. Terus dia nggak anggap kan, pada udah sampai ke orang tua. Terus yang kedua itu umurnya 96. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah married guys sama pasangannya gitu kan. Pacarnya yang baru. Terus yang 96 ini udah berapa bulan ya, pokoknya gak lama juga sih, tapi dia emang udah pacaran statusnya pas aku tanyain juga ke misteri ini. Terus yang 96 ini hubungannya apa sama kamu? Enggak, udah gak ada hubungan lagi, emang sih dulu pernah pacaran tapi udah putus, padahal tuh belum guys. Terus udah kecewa lagi kan yang kedua tuh. Terus tapi gak nangis juga kayak Kamu masih niat baik tuh ya, masih nanya. iya, masih nanya karena biar jujur, kalau misalnya jujur pun setidaknya dia ada etika jujur gitu kan Pak, ada juga lah plusnya gitu kan. Terus yang ketiga nih ada 97 kalau nggak salah, sama besar juga sama aku, sama yang pertama aku juga 97. Jadi yang ini nih yang paling banyak banget terkuras karena ini yang ada kamu yang nomor 3. iya kok tahu Bapak? Tahu dong. Jangan juga. Kirain Bapak yang doktrin gitu kan. Iya, aku kan juga ada aplikasi. Enggak. Terus yang ketiga tuh kan banyak terkuras di sana tuh emang di antara lain dia banyak terkuras otomatis, tapi dia juga nggak diakui, kan sedih banget gitu kan. Aku juga nanya kan, terus tapi namanya sama nih Pak sama aku yang ketiga Nabila nih. juga? Iya Nabila juga namanya. Aku tanyain si Nabila ini kamu kenal nggak bla bla gitu kan. Terus dibilang enggak, dia tuh cuma teman di kampung doang gitu. Sementara padahal ada hubungan gitu kan. Udahlah, terus sedih juga yang ini. Terus Pak, Yang paling lama pacaran yang pertama ada berapa Setahunan. tahun? Oh, setahunan rata-rata ya. Iya, Itu berarti dalam periode yang sama ya? Kayaknya iya dalam sih. masa kepemimpinan yang Cuman sama periode. beda-beda bulan aja. Iya. Beda-beda. Tapi dalam satu periode yang sama, dalam satu tempat yang sama, sama-sama di Padang. Sama-sama di Padang posisinya.
tapi beda kampung, cuman sama-sama kerja di Padang. Beda kamu, maksudnya tapi tetap di satu kota Padang. Iya. Oh, 4 orang dalam satu tempat dan orang yang sama. Dengan satu cewek yang sama, 4 orang cewek yang berbeda. Gimana tuh cara ngaturnya? Tapi aku salut karena gini guys, waktu itu pernah aku nggak kepikiran, tapi pas kebelakangan aku tahu dia tuh mulai bermain, ternyata aku sadar nih kenapa aku ajakin pergi main misalnya nih di hari Selasa, dia bilang nggak bisa ada meeting sama orang kantor gitu. Aku mikirnya oh yaudah, ternyata pas ternyata bilang ada meeting itu Pak, ternyata dia udah bikin janji sama yang lain. Kayak gitu caranya dia. Mungkin kalau udah jajan sama kamu, berarti dia kalau ditanya ke yang lain juga dia bilang ada meeting. Iya ada meeting kayak gitu guys. Kalau boleh tahu ini idenya siapa dari 4? Ini 3 nih. Idenya siapa yang mengumpulkan teman-teman alumnus ini? Ujung-ujungnya kami tuh bikin geng, akhirnya kami bersahabat nih guys. Ada sama grup juga berempat ya? tadi. Ada grup masih sekarang? Sampai sekarang nggak terlalu aktif sih karena udah sibuk sendiri juga kan sama pekerjaannya topiknya udah nggak masing-masing. menarik kali ya. Iya, karena dia juga si cowok tuh ya udah sampai mereka tuh yang bertiga bilang gini, ada yang bilang ruak-ruak lah guys cowok tuh, terus ada buaya, terus ada yang apa ya pokoknya jelek-jelek lah namanya kan buat cowok tuh. Terus akhirnya aku sama yang bertiga tuh apa ya deket lah berteman, akhirnya bersahabat kan, nggak mau juga kayak gara-gara satu orang cowok tuh terus kami kayak ih apa sih musuhan gitu. Iya, kayaknya nggak banget lah karena kami nggak anak alay juga. Iya. Akhirnya dapet teman tuh ya dari situ ya? Iya berteman kan. Oke. Terus next dari yang tadi bertemu berempat, terus apa yang teman-teman dan Anda lakukan waktu itu untuk menghadapi si laki-laki ini akhirnya? Apa plannya? Kan bikin skenario lah gitu kan. Karena gini. Karena gini guys. Awalnya gini. Ngeprank ya? Sebelum mereka tuh DM aku yang salah seorang tadi namanya Sinabila juga yang sama-sama aku itu kan. Emang kayaknya di antara yang lain tuh dia yang paling cerdik gitu kan. Sampai akhirnya dia tahulah Instagram aku apa. Jadi sebelum aku tahu ternyata mereka bertiga tuh juga udah bikin skenario sama. Tuh makanya aku bilang di pas sebenarnya ada 18 orang sebenarnya. Iya karena gini ada satu orang lagi yang diajakin. Serius? Iya dia serius Pak. Jadi kayak gini kan sebenarnya futsal gitu kan. Gimana ngaturnya ya? Itulah kan susah. Jadi gini kan sebenarnya berempat tuh kan sama aku nih. Karena kan ini yang jelas aja yang jadi-jadinya nih udah jadian gitu kan. Nah satu lagi ini belum PDKT-nya Pak. Dia waktu itu pernah bilang ke aku dia meeting ternyata dia pulang kampung untuk PDKT untuk pergi jalan-jalan sama PDKT-nya itu kan. Namanya si Miss K, namanya cewek itu kan namanya awalnya kan. Terus jadi sebelum kenal sama aku nih mereka berempat udah bikin skenario di Taplau. Taplau jadi ceritanya ada namanya yang ini sebelum kebakar ya? Apa udah kebakar? belum sebelum kebakar kayaknya. Sebelum kebakar. Jadi udah kebakar deh. Oh udah ya. Udah kebakar kan aku jadinya udah kebakar. Iya, udah ada implan juga. Iya, implan. Terus Mister Y lagi si cewek yang pertama. Bukan itu tuh kan yang PDKT-nya. Ya? Yang dikenalin sama orang tua tadi. Iya. Jadi si cewek itulah yang jadi umpan buat jalan sama si cowok. Duduklah di Taplau. Jadi si Nabila yang banyak terkuras tadi nih sama aku tuh namanya. Itu buat pura-puranya nanti datang dari jauh buat pergokin yang berdua tuh kayak loh misalnya sebut aja namanya susah gak susah gitu ya. Iya. Kayaknya juga Miss Y ini bilang kayak gini. Mister Brown. Enggak, cewek tapi. Cewek. Kan ceritanya ini skenario cewek. Ya si Nabila ini bilang ke si Miss Y. Nggak perhatiin tuh kayaknya. Iya, nggak berarti makanya nyimak dong penonton asik. Penonton nggak tuh, ya Allah. Terus kan. Udah berapi-api gini kan ini. Simak. Terus kan. Bingung banget ternyata Pak. Terus dia bilang kayak ini di skenario itu kan nanti si Nabila ini bilang nih nanti pas gue datang gue bilangnya ke lu lah Miss Y kok lu sama cowok gue bilang gitu kan otomatis si Miss Y ini kaget dong lah kok cowok lu orang dia cowok gue kan makanya bertengkar kayak gitu skenarionya. Jadi nanti datanglah yang si PDKT ini juga belakangan nih turun dari mobil, pokoknya pergi di sana langsung tempat dan itu skenarionya ya Pak. Dan yang baru kesampean itu cuma sampai di Taplau terus dipergokin sama si Nabila ini. Sampai situ aja dia itu udah benar-benar malu karena pas dia baru datang nih si Nabila dibilang lah ke Siola kayak tadi kan kesebut. Ya. Udah ke cewek tadi tuh, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi dia nggak nonton. Terus dibilang kan
lah yo kok lu sama cowok gua, dia bilang gitu kan. Kan ini cowok gua, kok lu pergi sama dia berdua aja. Terus yang si cowok ini langsung kayak ngode gitu kan ke si Nabila kayak pulang kayak gitu kan. Tapi Karena Nabila udah tahu ya. iya udah tahu. Jadi si Yola ini justru bilang kayak ini ke si Nabila, kok lah kalian pacaran, bilang orang dia pacar gua, dibilang si Yola gitu kan. Dan akhirnya bingung dong si cowok kan. Itu sebelum aku ikutan ya dalam geng itu. Terus akhirnya di sana malu lah kan, mungkin diliatin orang kan, cekcok sampai akhirnya si Nabila itu diusir sama si cowok itu kan. Si cowok itu diusir. Iya, dia emang Pak, dia emang temperamen gitu loh, kalau misalnya dia udah mulai nggak suka diusir kan, pulang lu begitu kan, bikin malu aja lu udah kayak ala-ala drama. Terus akhirnya di si Nabila bilang gini, lo emang nggak tahu diuntung gue bilang gitu kan, gue udah beliin lo segala macam bla bla bla, tapi lo ternyata kayak gini di belakang gue bilang gitu kan. Terus si cewek si Yola ini bilang kayak gini, lah maksudnya apa nih bilang gitu kan, kata si Yola ke si Mr. Y. Kalau misalnya emang lu nggak ada apa-apa, kenapa dia bilang kalau lu tuh cowoknya dia, dibilang kan kata si Yola tuh. Terus kata si Nabila nih, emang udahlah mending lu kasih tau aja sama si Yola tuh sebenarnya gimana. Nggak mau dong si Mr. Y ini kebongkar gitu kan. Terus dia udah malu, akhirnya dia pergi aja sendiri gitu kan, jalan ke arah motornya gitu kan, ngambil motor. Terus si Yola ini ditahan sama si Nabila tuh kan, dibilang kayak gini, nggak bisa main pulang-pulang aja lu, jelasin semuanya kayak gini atau enggak lu balikin semua barang-barang gue kayak gitu kan. Terus dia bilang gini, lu tunggu di sini, gue bakal ngembaliin barang lu bla 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 gitu, kata si Yola kan. Ya udah sama si Yola tinggal di sana tuh. Terus dia bilangnya katanya perkiraan sebentar terus bakal balik. Ternyata dia malah pergi kayak gitu aja. Nah kayak gitulah. Itu kan skenario awal itu kan kayak dia udah malu tuh Pak, tapi belum ada aku. Terus rencananya mereka yang bertiga itu dia mau lanjutin skenarionya bareng aku, karena tinggal aku sendiri nih yang masih pacaran, yang yang lain akhirnya udah diputusin. Udah yang bersamaan pas itu di Taplau. Kayak gitu guys. Terus udah sampai akhirnya nginap segala macam lah tuh kan, sampai bela-belaan nginap di kos yang mantannya itu demi skenario kayak gitu, nggak jelas. Sampai akhirnya udah berteman akrab kayak gitu, padahal baru kenal 2 hari 3 hari sama teman-temannya kan, tapi udah sampai karena gitu. Senasib sih ya. Iya mungkin karena senasib kan Pak. Terus akhirnya aku udah muak juga kan pas satu malam tuh. Kalau aku masih ingat banget sebelum 17 Agustusan. Itu aku udah putus tanggal 15 atau tanggal 16 gitu kan. Aku bilang kayak gini sama mereka, udahlah gue males kalau kayak gini mah, nunggu sampai besok, aku bilang kayak gitu kan. Putus aja lah pas malam nih. Terus anak-anak tuh bilang karena dia udah terlalu sedih juga kan sama keadaan itu, apa sih supaya nggak ada lagi lah korban-korban yang lain kayak kita nih. Bagus lanjutannya skenario-nya, bilang gitu salah satu orang tuh kan, tuh bilang tapi gue tuh udah males gitu. Karena Pak, pas malam tuh aku berpura-pura masih baik juga sama dia. Dia masih biasa aja. Masih kan, pas juga dia tuh posisinya lagi di kampungnya gitu kan, apalagi PDKT-nya juga di kampungnya, ya udah gila aja gitu kan. Orang dia ngapa-ngapain baru sana, terus gue di Padang masih kayak nahan-nahan gitu kan. Terus ya udah, terus nggak bisa nih kata gue. Terus akhirnya telepon kan, gue bilang lah nggak bisa, maksudnya itu kayak jujur aja sekarang kejadiannya gue udah tahu semua bla bla, aku bilang gitu kan. Terus jujur apa nih gitu, dia lagi main kan, gue lagi main Mobile Legends, bilang gitu, nanti lah telepon. Terus gue bilang aja langsung, gue tuh tahu nggak, gue lagi nggak di rumah, tapi lagi di rumahnya si mantan-mantannya. Iya, mantan-mantan tadi. Terus dia kaget kan, terus disuruh video call. Coba hidupin video call kita kan. Aku liatin lah mereka tuh lagi duduk kan di depan. Mereka tahu tapi yang itu. Tahu ya berarti. Yang warna bertiga tuh tahu. Terus kan, gue liatin kan. Tuh dia bilang gini, pulang, dia bilang gitu kan. Pulang nggak katanya. Tuh aku bilang, nggak, ya nanti gue juga bakal pulang kok, bilang gitu kan. Tapi udahlah, kayaknya emang nggak bisa lagi lo tuh berubah. Padahal kemarin juga udah dikasih kesempatan gitu kan. Karena dia emang nggak jujur gitu juga orang kan. Kayak sekarang nggak bisa lagi. Terus ya udah, akhirnya dia nggak mau. Terus pokoknya pada akhirnya aku memutuskan tetap ya aku putus. Tapi malam itu akhirnya putus. Malam itu akhirnya putus, tapi kayak segesekan akhirnya dia tuh tetap kayak biasa kan, chat terus minta balik kayak gitu kan. Terus dia masih belum mau diputusin waktu itu. Masih belum, karena dia kayak gini loh guys, bilang ke aku komitmennya tuh kalau misalnya aku yang bilang putus. Sebenarnya iya sih, kalau aku yang bilang putus itu emang benar-benar putus. Tapi kalau putus tuh keluar dari mulut dia itu berarti belum putus katanya. Kan egois banget.
Tapi makanya aku di sana tuh mikir kan udah gue yang mutusin terus apa lagi gitu kan. Tapi dia tetap Sempet dia masih ngejarin kamu, apa Masih. datengin, apa masih? Masih. Ada berapa lama kurang lebih dari sejak putus? Ada sebulan, 2 bulan? Sebulanan tuh masih lah Pak. Masih ya? Oke. Jadi akhirnya kamu sama mantan-mantan bersahabat? Mantan-mantan bersahabat ya. Bersahabat Kayak sampai trending sekarang ceritanya. ya. Tapi ada grup juga. Ada grup juga. Terus kalau yang 18 orang tadi atau yang 14 orang lagi belum ketemu sampai Belum sekarang? ketemu sampai sekarang, nggak tahu tuh identitasnya. Perlu dicari nggak? Nggak perlu. Nggak usah ya? Nggak usah. Mungkin Bapak cari jodoh aku ya nggak? Iya. Kalau sekarang, kalau sekarang Nabila punya pacar? Sekarang alhamdulillah udah. Oh alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah guys. Oke. Bila, dari cerita tadi Bila, apa pelajaran yang Bila dapat nih dari cerita tadi Bila? Pelajaran yang aku dapet itu jangan kayak asal nerima orang dengan dengan jangka waktu yang singkat, karena kan topeng-topengnya itu kan harus Belum di kelihatan ya? iya belum kelihatan, harus dikupas banget gitu kan. Terus harus dilihat juga dari sisi kejujuran, keegoisannya gitu, sama apa ya? Sama kayak foto kita tadi, harus diapresiasi, harus dipajang. Itu salah satu tips-tips juga berarti nggak untuk mengetahui ini ya? Iya, tapi walaupun nggak mesti harus sering di post juga foto kita nggak sih, cuma setidaknya adalah agak sekali 2 kali gitu. Iya sih. Biar menjelaskan Kayaknya kalau salah kita emang satu- pacaran. itu beberapa tanda ya untuk itu. Iya, kalau kita tuh pacar dia. Oh, tapi kamu nggak trauma ya? Itulah Pak. Sebenarnya trauma sih. Dari yang itu ke pacar selanjutnya cukup lama nggak? Nggak lupa ya. Cuma 5 bulan lah, alhamdulillah. Oh berarti 5 bulan trauma udah hilang. Nggak trauma, apa ya, nggak hilang juga nggak sih. Sebenarnya takut juga kalau pengen pacaran, cuman aku mikirnya ya udahlah coba jalani aja dulu kayak gitu. Karena kalau nggak dijalani, kan aku nggak tahu juga sifat orang tuh kayak gimana, Iya, baiknya beda-beda. gimana. Tapi yang ini clear lah ya. Ya Pacarnya udah. cuma 1 ya. Oh iya, ini jelas. Jelas ya? Satu. Enggak ini. Pacar kamu tahu nggak kalau yang cerita ini? Tahu lah ya. Orang kamu aja cerita sama aku. Iya. Yang sama ya? mantan itu tahu. Ini pacar Gimana keberapa? bangsatnya yang dulu tahu. Ini pacar keberapa? Yang ini Kelima. sekarang apa ya? Kelima atau keenam, kayak antara kisaran itu lah guys. Kalau nggak 5 nggak 6. Enggak hafal pacar ya. Nggak Nggak diakui hafal. kan yang 1 ya. Enggak, maksudnya karena kan jaraknya tuh aku tuh jomblo tuh cukup lama, pakai 4 tahun baru kayak gitu. Cuma sekarang aja. Umur berapa sih sekarang? Aku 24. Waktu SMP aku pacaran sama 2 orang sekaligus. Itu gila. Pacaran. Iya serius loh. Dan kalian tahu namanya siapa? Budi Medi. Nah, mantap kan? Budi mau Medi. Oh namanya? Iya, kembaran kali sama-sama Berarti aja. karma juga ini berarti. Itulah sebenarnya, itulah Pak. Tapi nggak tahu. Dan itu pacarnya juga cuma 2 minggu udah. Oh. Tapi sampai sekarang udah nggak ada kabar lagi tuh sama yang mantannya. Karena udah diblokir dong. Dianya aja yang alay, aku nggak pernah berblokir orang. Oh, Cuma dia aja yang blokir. dia udah blokir, padahal dia yang punya salah. Iya, padahal dia yang punya salah kan. Mungkin entah karena malu, tapi aku nggak tahu juga. Entah dia mau ngilangin jejak atau juga. Iya, Yang jelas dia blokir aku. Sama atau nggak, dia tuh kan udah main juga dekat sama keluarga aku. Sama keluarga aku tuh, Instagramnya juga Oh tapi diblokir. udah deketan juga sama keluarga waktu itu udah sempat ketemu keluarga. Udah kenal sama orang tua juga. Maksudnya cuma sekedar tahu itu karena aku kan sering pergi main juga sama Iya. dia. Terus harus pamit kan. Kayak gitu. Waktu itu udah ada bicara masa depan nggak? Udah. Udah. Kan setiap pacaran pasti kayak gitu mulu. Iya. Kan endingnya ujungnya nggak jadi bakal diselingkuhin. Ujungnya kayak gitu terus mah kalau buaya kan. Ya udah, kalau aku mah kalau cewek tugasnya mengaminkan aja, amin. Iya. Udah. Kayak gitu, Pak. Oke. Iya. Aduh. Malu banget cerita live di sini, ya Allah. Tapi aplikasinya udah dihapus belum? Alhamdulillah. Udah ya? Karena ada apa ya? Karena ketemunya sekarang pun juga ada aplikasi. Malu Pak. Kayak gitu Pak. Ini tipenya sama? Sama Enggak. kurang lebih enggak? Beda Beda banget. ya? Karena di sini kalau yang ini emang bener-bener cuek banget. Bang Erwin kayaknya udah pernah ketemu tuh. Oh, paling ini sekarang udah dihapus aplikasi. Udah. Nanti kalau misalnya putus lagi, pasang lagi. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan yang terakhir terus bakal yang serius kayak gitu. Udah enggak lagi lah main-main kayak gitu. Tapi kalau saya putus ya main lagi. Yang penting sekarang udah happy ya. Tuh kan bener kan? Tadi kan udah aku bilang. Tadi udah aku bilang. Ya kan nggak ada pilihan lain. Nyari Kalau nyarinya. kalau dicari sendiri susah guys, nggak Ini nggak ada. pelajaran ya kayaknya. Ya Allah.
emang penyakitnya emang sana cemana. lagi. Download lagi. Download lagi. Nanti kalau udah jelas. Enggak katanya. Enggak kan kalau jadinya pelaminan. Oh iya. Iya, kalau memang nggak bakal download lagi. Tapi mudah-mudahan yang terakhir ya. Amin. ya. Amin. Amin. Aminin dong. Alhamdulillah. Oke, makasih ya. Oke, Bina, ya. iya Pak. Ya Asik banget nih Allah. ceritanya bener. Asik dan ya agak di luar pikiran manusia aja soalnya. Bapak asik aku malu Iya, guys. enggak. Ya. Aib guys. Iya, Udahlah. tapi ini kan pelajaran juga buat teman-teman. Tadi kan dibilang salah satunya kalau nggak ada di medsos itu boleh boleh dicek-cek di ini ya. Itu Di salah satu aplikasi. tanda yang Iya. bener ya. Ya, Ya, luar biasa ya masih bisa bertahan sampai hari ini. ya. alhamdulillah. Itu badan aja masih subur ya. Iya. Bisa dilihat dong. Modal tadi. Modal di aplikasinya kan lihat. Lop. Lop. Ya, filternya kebanyakan lop juga. Iya. Oke ya, Nabila Karisma ya. Terima kasih hari ini udah ngobrol banyak, luar biasa ngobrol sama Nabila ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang dengerin juga kalau sampai hari ini boleh langsung dicek pacarnya masing-masing. Iya benar. Apakah pacarnya sama? Jangan-jangan namanya tadi Waduh. Mr. Y. Ya, kalau namanya huruf Y boleh dicek lagi. Cek Boleh. guys. Cek ya. Suruh upload foto lo sekarang. Upload foto lo sekarang. Foto lo gak diupload, lo tanda tanya di situ. Berarti lo korban juga guys. Iya. Boleh di-share grupnya, grup WhatsApp-nya. Jangan dong. Gak boleh ya? Jangan dong. Iya, mantan Mr. Y. Iya. Gitu gak? Bener gak? Boleh tahu gak? Boleh tahu gak? Boleh nama WhatsApp-nya? Nama siapa? Nama grup WhatsApp-nya. Oh, nama yang sekarang tuh apa ya? Sobat Tiljana. Sobat Gajana. Tiljana tapi sampai surga. Oh. Korban dong. Tiljana. Iya, kan disakiti kan berpahala yang Oke, disakiti. Oke, Nabila makasih ya. Luar biasa ceritanya. Oke, Random People ya. Demikian obrolan cerita kita hari ini dengan Nabila Karisma. Iya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. Semoga. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Random People. Makasih.